Senja mengajarkan kita bahwa sesuatu yang terlihat indah, sebagian besar hanya bersifat sementara. Sekilas quotes dari anak senja. Beberapa dari kita mungkin menyukai senja. Entah itu menikmati sunset, bercengkrama dengan pacar, atau mungkin melepas rasa lelah dari aktivitas yang melelahkan. Kalimat senja sendiri populer pada anak generasi 90-an. Kereta senja telah membawa dirimu. Sementara generasi 80 lebih suka menyebut senja sebagai maghrib. Berbagai quotes lahir dari senja. Entah itu sebagai rasa ungkapan hati terdalam, tapi kenapa harus senja? Padahal di sebalik keindahan waktu senja, terdapat beberapa teror yang cukup mengerikan. Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah mendukung YouTuber Kacau melalui Saweria, Anto Channel, Ki Ageng, Yusuf Priyadi, Teror Pascol, Netizen Kurang Tidur, Jawa Nusantara, Malaikat Subuh. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar nasihat dari orang tua zaman dahulu untuk tidak keluar saat maghrib. Kita dianjurkan untuk mengaji atau mungkin berdiam diri di rumah. Beragam cerita untuk menakuti kita supaya tidak keluar atau bermain saat maghrib. Nasihat tersebut bukan tanpa alasan. Orang tua kita mengetahui bahayanya ketika menjelang senja atau maghrib. Aram adalah fenomena langit setelah terbenam matahari dari sebelum terbit matahari. Pada waktu tersebut, langit belum benar-benar gelap. Aram dibagi menjadi dua, yakni senja dan fajar. Senja adalah fenomena langit ketika sudah terbenam matahari hingga langit benar-benar gelap. Senja sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Senja Ugahari atau sipil adalah waktu di mana matahari terbenam pada 6 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini, objek-objek yang berada di cakrawala masih dapat dibedakan, serta beberapa planet dan bintang terlihat dengan mata telanjang. Senja Bahari atau Nautika adalah waktu di mana matahari setinggi 12 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini, benda tidak bisa lagi dibedakan dan cakrawala tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Senja astronomis adalah waktu di mana matahari setinggi derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini, matahari tak lagi menerangi langit dan dapat melakukan pengamatan astronomis. Kenapa waktu senja langit menjadi orange? Sederhananya seperti ini. Matahari yang menjadi sumber cahaya utama bumi tidak hanya memancarkan ultraviolet dan cahaya yang dapat dideteksi oleh mata manusia saja, tapi juga ada unsur radiasi atau elektromagnetik yang menjadi spektrum atau IM. Spektrum IM adalah tentang semua radiasi IM yang mungkin. Jika diurutkan, dari radiasi memiliki energi terkecil terbesar. Gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tambak, dan masih banyak lagi. Jauh di dalam inti matahari, terdapat serangkaian proses fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, menghasilkan sinar gamma yang merambat ke segala arah. Namun, karena terjadi penyerapan di sepanjang perlahan menuju permukaan matahari, foton berenergi super tinggi tersebut berubah menjadi foton berenergi lebih rendah sebelum akhirnya mencapai permukaan dan merambat ke segala penjuru semesta yang disebut sebagai sinar X atau UV. Radiasi IM yang dihasilkan oleh matahari di atas atmosfer bumi, area kuning,
dan permukaan laut area merah. Ada banyak selisih antara kedua area tersebut, terutama di sisi grafik, yang berarti cukup banyak yang diserap oleh atmosfer bumi. Salah satu dari seluruh radiasi IM yang memasuki bumi adalah cahaya tampak. Radiasi ini memiliki panjang gelombang sekitar 400 hingga 700 nanometer, yang fit dengan reseptor mata manusia. Cahaya ini terlihat putih, namun jika diuraikan akan menjadi berbagai warna dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Violet yang terkecil hingga yang merah terbesar. Ketika senja dan fajar, jarak yang harus ditempuh cahaya tampak dari radiasi IM lainnya. Kita sebut mereka secara kolektif sebagai sinar matahari. Dari atmosfer hingga mencapai permukaan menjadi lebih jauh, sekitar 30% lebih jauh dibandingkan ketika siang hari. Saat jalur yang ditempuh sinar matahari melalui atmosfer yang bertambah panjang, ia akan menabrak lebih banyak partikel di atmosfer dan mengakibatkan sinar tersebut berhamburan. Semakin kecil panjangnya gelombang, semakin besar pula ia mengalami penghamburan. Warna violet dan ungu akan mengalami penghamburan lebih banyak dibandingkan dengan warna kuning, orange, dan merah. Itulah mengapa ketika senja dan fajar sinar matahari seolah mengalami pergeseran ke orange. Laporkan bahwa atas pengakuan salah satu korban, insiden itu bermula saat keempat korban hendak berangkat mengaji tepatnya setelah azan maghrib. Saat itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jibir dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu juga dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah. Dan tutuplah tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Hadis Nabi SAW ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam sebuah buku keagamaan karya Profesor Dr. Handes Insinyur Haji Osli Rahman berjudul Skin of Salat yang diterbitkan Kultumedia. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya yang berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik atau IM yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Dalam bukunya dijelaskan ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam yang selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena mereka memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak intervensi atau tumpang tindihnya dua atau mungkin lebih gelombang yang berfrekuensi sama sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Dalam Islam, pada waktu maghrib dijelaskan bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal. Karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai tempat berlindung atau mencari tempat yang aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung pada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan, yang juga berkeliaran seperti angin di bumi. Karena yang boleh hidup
hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil manusia untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor, seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Anda pasti pernah menemukan beberapa anak menjerit-jerit dan beberapa anak yang menggelepar dalam tidurnya, karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Pada waktu maghrib, kita dihimbau untuk menjauh dari hewan, seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil, karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa dijadikan telah dirasuki setan. Dan tidak boleh jalan-jalan di tempat sepi atau duduk di tempat itu, atau mungkin sekedar melempar batu ke dalam kamar mandi atau kebun serta laut. Terima kasih sudah menonton, kurang dan lebih saya minta maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.